Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Daru Egi Pamungkas dari Prodi Teknologi Informasi NIM 19013011028. Dan di sini saya akan menjelaskan sebuah kasus tentang algoritma implementasi algoritma Kruskal untuk menentukan jarak. Nah, di sini saya membuat sebuah kasus di mana saya memakai sebuah cafe store yang tentu terkenal, namanya adalah Starbucks. Sudah terkenal di mana-mana ada. Dan tempat yang saya pilih adalah di daerah Jakarta, terutama daerah Tebet dan Kuningan. Di sini Tebet dan di sini Kuningan. Di sini saya punya 8 titik Starbucks store dan sudah saya jarak sehingga dia sudah dapat bobot-bobot tiap sisinya. Dan ini adalah graf yang telah dibuat setelah kita menentukan sisi-sisi dari peta tadi dan telah ditentukan bobotnya, di mana ini adalah keterangannya, nama-nama dari cafe store-nya, dan ini adalah daftar jarak-jaraknya. Lalu kita akan langsung masuk ke dalam programnya. Oke, kita langsung coba. Ini adalah sebuah program algoritma Kruskal. Saya bakalan jelaskan sambil di build, di run. Oke, kita tunggu. Oke, pertama adalah banyak titik graf. Dia kenapa muncul pertama adalah banyak titik graf. Saat kita baca sebuah shortcut di C++, kita dimulai dari inmain kan, inmain. Jadi kita mulai dari Kruskal object. Di Kruskal object berarti dia mendeskripsikan Kruskal ini, kelas Kruskal. Objeknya ya obj ini. Red graph dia dimulai dari ini, fungsi red graph. Berarti red graph yang ini dia muncul cout banyak titik graph in n. Berarti kita benar dong disuruh masukin berapa titik grafnya. Di sini kasus kita pakai 8 titik kan tadi. Kita enter. Nah, lalu ada jarak antar tiap titik tuh. Jarak antar tiap titik dimulai dari ini i-nya kan 1 nih. Ini benar 1 kan. Terus j-nya berapa? I tambah 1. I tambah 1 berarti 2. Oh iya, dimulai dari 1,2 berarti I 1,2 sama dengan 2. Kita dimasukkan dalam variabel namanya variabel W. Ingat, variabel W. Kemudian kita masukkan nilai nih 1,2 berapa? Kita lihat 1,2 1,21 kan. Kita nggak usah pakai koma ya karena tipenya integer. Jadi kita nggak usah pakai koma. 121, kemudian next 1,3. Nah, setelah dia ini naik kan, ini selesai kita isi, kita enter, dia kesini lagi nih, ke for yang ini lagi. J-nya yang awalnya 2 jadi plus tambah jadi 3. Jadi dia bakalan terus sampai n-nya tadi berapa, yaitu 8. Berarti nanti dia bakalan stop ketika yang ini 8 dan kembali lagi ke yang ke perulangan yang pertama, yang awalnya 1 nanti jadi 2. Kita lihat aja langsung. Kita masukkan 1,3 0,55. Oke, kita masukkan 0,55. Oke, sampai sini saya skip aja ya, sampai sini. Dia kan ini sisanya kan 0 semua tuh karena nggak ada. Jadi kita enter. Nah, dia sekarang 2 tuh. Dan ininya 3. Kenapa nggak mulainya 2,2? Karena kan di sini di source code-nya dia J sama dengan I tambah 1. Berarti kalau I-nya 2, berarti sini otomatis 3. Dan seterusnya dia dimasukkan lagi ke variabel W. Dan jika W enggak sama dengan 0, jika W-nya 1 atau W-nya 2, 3, 4, 5 gitu.
nilai dari 1, terus dia bakalan dipecah tuh jadi graf edge, dia dipecah dimana dimasukkan ke I, J, dan W. Lalu ini saya skip aja, saya isi ya, saya isi nggak saya tampilkan. Oke, di sini saya udah isi nih sesuai dengan nilai-nilai yang udah tertera di sini dan sampai sini. Kalau nggak ada dia nilainya 0 gitu ya. Kita lihat di sini dia apa ya, titik-titik yang udah di catat di atas dia nggak tercatat lagi gitu. Kalau ini kan 1,2, dia nggak ada lagi 2,1. Jadi itulah kenapa jadi kelihatannya semakin dikit, semakin dikit, semakin dikit, semakin dikit. Karena dalam codingannya juga kita lihat di sini J-nya itu I plus 1. Kalau I-nya 2 ya kalau ini I-nya 2 ya J-nya 3 gitu kan. Lanjut, kalau ini udah kita isi semua, kita enter. Nah, dia otomatis akan langsung muncul banyak kata-kata kayak gini kan. Saya jelaskan sedikit. Oke, mulai dari ini tadi kita kan inputnya sampai sini nih. Berarti kita mulainya dari sini. Setelah jarak diurutkan. Nah, dia di sorting. Di sini dia setelah kita masukkan di sini nilai-nilai grafnya tadi, setelah dibaca oleh sistem, dia disorting lagi sama sistem. Kita lihat di sini kan ini udah selesai, red grafnya tadi udah selesai kan, kita udah selesai sampai sini tadi. Kemudian dia balik lagi ke inmain, kita lihat objek sort edge, berarti dia ngesorting titik, sort edge. Nah, dia disorting pakai algoritma sorting, bisa pakai algoritma apa aja, bisa pakai bubble, bisa dan lain sebagainya. Di sini kita mulai dari I sama dengan 1 kan. I sama dengan 1, dilihat berarti I-nya 1. Dan I kurang dari sama dengan Noe dikurang 1. Noe-nya tadi ini kan. Noe dimulai dari 0. Kalau dia di sini tadi kalau dia misalkan di sini kita masukin nilainya itu adalah 25 gitu ya. Berarti kan dia Noe-nya W-nya nggak 0 tuh. Berarti dia bakalan ditambah plus-plus. Berarti sama dengan Noe-nya 1. Jadi dimasukkan ini 1, 1, 1, 1. Graf H-nya 1 dong. Jadi graf H J-nya berapa? J1 berarti 1 ketiga berarti yang W. Dan nilai W, nilai I, nilai J. Nilai ini berarti nilai yang ini 1,1 ini nilai W. Nilai I. Kemudian J ini adalah nilai dari yang ini, dan W ini adalah nilai dari ininya yang kita masukkan. Jadi di situ yang buat kita bisa menyorting. Oke, jadi dia disorting pakai algoritma bubble. Setelah disorting dia dioutputkan sesuai dengan yang ini nih. Setelah jarak diurutkan dia nih, setelah jarak diurutkan di for di perulangan, di looping sampai selesai, sampai habis. Kemudian setelah itu dia kembali lagi ke inmain dan ada objek algorithm. Di sini dia ada VNode, bukan VNode tapi algoritma. Nah, disinilah jika edge dari P1 dan P2 ini graf edge-nya kan. Kalau dia sama dari yang ke 1 dan 2-nya ini, dia bakalan ditolak. Ditolak itu seperti ini contohnya. Dia kan sama, jadi dia bakalan membuat sebuah looping karena ada titik 2 yang sama digunakan pada sisi yang sama gitu. Jadi dia akan membuat sirkuit yang tentu tidak dapat digunakan dalam algoritma Kruskal dan tidak dapat digunakan untuk meminimalkan penggunaan kabel ya. Lalu gimana cara bacanya ini? Cara bacanya gini.
rentang yang masuk ke pohon. Nah, kita di sini ada 4,5, berarti di grafnya ini yang dipakai cuma yang titik 4,5, lalu titik berapa lagi, 2,4, titik 2,4, dan seterusnya. Lalu di sini ada 2,5 nggak bisa dipakai tuh. Gimana? Kenapa? Karena dia bakalan ada looping dari bakalan ada sirkuit dari 2, 4, 5, 2 gitu. Dan selesai algoritma Kruskal yang digunakan dengan program. Lalu sebenarnya algoritma ini juga bisa kita lakukan secara manual. Dan bedanya jika kita gunakan secara manual, ini saya punya sebuah project yang secara manual. Sini kita punya grafnya kosong. Tapi sebelum itu kita harus mengurutkan, dan mengurutkannya secara manual juga kan. Diurutkan jarak yang paling pendek, titiknya berapa, sama berapa, dan seterusnya sampai selesai. Sampai jarak yang paling jauh. Oke, lalu kita buat sebuah graf kosong yang gak ada isinya. Baru kita buat satu-satu tuh. Yang paling atas tadi berapa? Jarak yang paling pendek. Sisinya 4,5, 4,5, terus lanjut lagi 1,3, lanjut lagi 2,4, dan kemudian lanjut lagi. Ini di sini ada nomor 4 nomor 4 digunakan tidak menyebabkan sirkuit, berarti yang nomor 4 ini kan saya nomorin nih. Ini nomor 4. Nomor 4 di sini ada 3,4. Berarti 3,4 tuh. Terus tapi di nomor selanjutnya dia nggak bakalan. Dia di nomor 5 tidak digunakan karena menyebabkan sirkuit, yaitu 2, 4, 5, 2 lagi karena dia 2 dan 5 gitu kan tadi. Oke, jadi bedanya antara kita saat kita menggunakan dengan membandingkan ketika kita melakukan algoritma Kruskal secara manual dengan program, itu hanya pada gimana kita mengurutkannya dan gimana graf tersebut dilogikakan. Kalau kita di sini melogikakannya dengan satu-satu tuh harus langsung digambar, sedangkan kalau di sini dia langsung diurutkan dan langsung diberitahu sama sistem titik-titik mana aja sih yang sisi mana aja yang dipakai. Jadi kita nggak perlu lagi untuk berpikir terlalu keras. Kita hanya perlu mengisi jarak-jarak tiap titiknya aja, dan itu tentu bakalan menghemat tenaga, menghemat pikiran, dan menghemat dalam berbagai hal, terutama dalam waktu. Jadi, makasih, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Oh ya, terakhir, setelah itu selesai, dia bakalan jadi seperti ini. Oke, karena kita lihat 4,5, 1,3, di sini ada 1,3, 2,4, 2,4, dan seterusnya. Ini dia kita asumsikan setiap ini dia terhubung, tapi dia nggak ada yang mubazir, nggak ada kabel mubazir, misalkan 6 ke 8 lagi, itu kan ibaratnya mubazir tuh. Dia udah terhubung dari 6 ke 7 ke 8, jadi bisa aja lewat sini aja gitu. Dan juga penggunaan kabelnya juga bakalan lebih irit. Nah, itulah kenapa algoritma Kruskal ini ada. Jadi, mungkin sampai situ aja. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.